Halo semuanya, hai hai. Perkenalkan, saya Stefani Paskalia dengan NIM B1011201011. Di sini saya akan membahas tentang PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu PT Adaro Energi Indonesia Tbk? Nah, di sini saya akan membahas beberapa topik nih tentang PT Adaro Energi Indonesia Tbk itu sendiri. Yang pertama merupakan profil singkat dari perusahaan tersebut. PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau perusahaan ini memulai sejarahnya pada dekade 1970-an saat pemerintah Indonesia membagi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi 8 blok batubara. Perusahaan ini yang memulai kegiatan komersilnya di Indonesia pada tahun 1992 adalah salah satu dari 5 eksportir terbesar untuk pengiriman batubara dunia via laut dan supplier terbesar untuk pasar domestik Indonesia. Pada tahun 2010, perusahaan ini berekspansi keluar Kalimantan Selatan dengan mengakuisisi 25% saham proyek Indomed Coal, suatu perusahaan patungan dengan BHP Billiton yang terletak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pada bulan Juni 2016, bersama Japan Electric Power Development atau J-Power, perusahaan ini mulai membangun PLTU. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2022, para pemegang saham menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang sebelumnya merupakan PT Adaro Energi Tbk. Perubahan ini menandakan status perusahaan sebagai perusahaan nasional dan menunjukkan komitmen PT Adaro Energi Indonesia Tbk untuk berkontribusi lebih jauh ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan kenapa namanya dirubah dan dari awal kenapa berbeda namanya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas profil singkat dari PT Adaro Energi Indonesia itu sendiri, kita akan membahas struktur Dewan Direksi dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Yang pertama, Presiden Direktur dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk merupakan Garibaldi Thohir. Nah, teman-teman bisa lihat, ini struktur dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Yang ada wakil presiden direkturnya, presiden komisaris, wakil presiden komisaris, hingga komisarisnya sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik 2. Yang merupakan perkembangan saham dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk itu. Pada tanggal 16 Juli 2008, sebanyak 31 miliar saham perusahaan didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia. 35% dari total saham ini dijual pada saat penawaran saham perdana atau IPO. IPO ini mengumpulkan dana sebesar 12,2 triliun yang merupakan salah satu IPO terbesar dalam sejarah BEI. Perolehan bersih dari IPO telah digunakan seluruhnya per 29 Mei 2009 dan hal ini telah dilaporkan kepada para pemegang saham pada tanggal 3 Juni 2009. Nah, di bawahnya teman-teman bisa lihat siapa saja pemegang saham dengan kepemilikan 5% atau lebih per April 2021. Yang pertama ada PT Adaro Strategic Investment, yang kedua ada Garibaldi Thohir yang merupakan presiden dari PT Energi Selanjutnya kita akan membahas tentang dividen sejak IPO. Nah, sudah terlihat bahwa sejak 2008 hingga 2022 para pemegang saham sudah menyetujui untuk pembayaran dividen sebesar US dollar 147 juta atau 99% dari laba bersih tahun fiskal 2020. Perusahaan energi PT Adaro Energi Indonesia Tbk mengumumkan akan membagikan dividen sebesar US dollar 650 juta untuk tahun buku 2021.
Nilai dividen ini menjadi yang terbesar sejak Adaro melakukan penawaran umum perdana IPO pada 2008. Kita akan masuk ke topik 3 nih teman-teman. Yang pertama ada analisis tentang saham dari PT Adaro Energi Indonesia itu. Saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk masih dinilai menarik di tengah tren pelemahan harga batu bara. Dari sejumlah analis masih merekomendasikan untuk para anak muda ataupun siapapun itu untuk melakukan atau membeli saham emiten batubara ini. Karena jika dilihat dari PBF, valuasi saham Adro saat ini sudah relatif murah. Di mana PBF saham Adro saat ini sudah berada di kisaran 1 kali saja akibat koreksi yang cukup sejak awal tahun. Harga batubara memang tidak dapat diprediksi dan bergerak mengikuti siklusnya, sehingga naik turunnya harga batubara merupakan hal yang sudah biasa yang terjadi dalam industri ini.